Hey, halo teman-teman. Lu lagi dengerin gue, Hari Mukrifan. Sebelumnya, buat kalian semua yang udah dengerin podcast pertama gue, terima kasih banyak. Gue sangat mengapresiasi buat kalian yang udah bersedia meluangkan waktu dengerin, termasuk podcast yang ini ya. Semoga kalian suka dan gue mutusin bakal lanjut bikin podcast lagi. Gue seneng kalau kalian yang mau menambah pengetahuannya dengan mendengarkan podcast gue, padahal dengerin orang yang bukan siapa-siapa ya. Tapi setidaknya relate lah sama apa yang kalian rasain. Sesuai thumbnail, entah kenapa gua mau bahas soal ini, tentang sahabat. Sahabat lawan jenis yang menurut gua pribadi banyak banget kasus begini di sekitar kita ya. Bisa jadi lo lagi alamin sekarang. Buat gua, di rules pertemanan gua itu cuma ada 2, yaitu temen sama kenalan. Jadi gue punya banyak teman, tapi hampir pasti belum ada nih orang deket yang bisa gue bilang sahabat. Sebenarnya mungkin ada sih teman deket gitu ya, tapi gak sedekat di saat lu butuh dia selalu ada buat lu, atau sebaliknya, atau di urusan yang memang kelasnya privacy, lu bisa buka, lu bisa open gitu kan. Ya mungkin gue punya banyak teman deket, tapi gak di level sahabat kayak gitu sih. Oke. Balik lagi soal sahabatan lawan jenis nih. Menurut kalian, ketika ada 2 orang yang berteman akrab, deket banget, tapi yang satu cewek, yang satu cowok, apakah bisa muncul perasaan suka di antara keduanya? Nah, sebelum dijawab, gue mau kasih tahu dulu nih kalau gue sih pernah ada di posisi kayak gini. Tapi kali ini gue gak mau subjektif ya. Gue gak mau terlalu memaksakan satu sisi. Dan gue mau coba buat bahas 2 pilihan yang bisa lo lakuin ketika lo ada di fase suka sama teman. Ya awalnya sih cuma temenan ya. Cuman bedanya kita suka suka ketemu gitu kan. Kita kalau sama dia tuh all out banget gitu. Senang ngelakuin apapun sama dia, bercanda bareng, hangout kemana-mana bareng. Terus di saat bad mood ada dia, kalau ketemu dia tuh kita jadi happy banget gitu. Dan ketika ada masalah, dia selalu ada buat nemenin. Tapi status tetap teman, tetap sahabat. Nah, terus dari sini mulai tumbuh deh perasaan kagum, mengagumi pola pikir, mengagumi rasa peduli dia sama kita. Nah dari sini bisa lama-lama mulai ada perasaan tuh. Mulailah timbul rasa ataupun hasrat pengen memiliki. Dan ada percikan-percikan kecil rasa cinta gitu di antara kalian. Perasaan lebih yang kadang kita sendiri gak ngerti apa, dan gak percaya apa benar sih gue sesuka itu sama dia. Dia kan temen gue. Tapi lama-kelamaan rasanya kok makin dalam. Tapi tetap egonya bilang jangan, dia kan sahabat gue. Padahal udah jelas-jelas udah jatuh cinta. Bingung. Tapi teman-teman, yang harus lo tahu adalah ketika kita mutusin buat bersahabat dengan seseorang yang lawan jenis, itu tandanya kita sudah memutuskan buat gak akan jatuh cinta sama dia. Padahal that's impossible. Gak mungkin. Karena menurut gue jatuh cinta itu kondisi, gak diduga-duga. Lu gak bakal tahu kapan lu bisa jatuh cinta sama dia. Kita mungkin memilih buat gak mencintai dia, tapi ketika kondisi yang bikin kita jatuh cinta sama dia, kita bisa apa? Jatuh cinta itu datangnya emang tiba-tiba. Nah, kalau memang ada perasaan seperti ini, pilihan pertama yang bisa lo ambil dari situasi ini adalah, kalau kita gak mau ini terjadi, gue saranin mending ngejauh deh. Beneran ngejauh. Daripada rasa suka ini makin gede, rasa kagum yang ada di dalam hati ini makin gak tertahan, mulai muji-muji dia terus. Daripada
benih-benih cinta ini tadi makin mendalam kan, dan dipupuk terus, tumbuh terus karena masih suka bareng. Ya menurut gue sih, kenapa harus ngejauh? Karena suka sama sahabat sendiri tuh bener-bener gak enak. Jatuh cinta sendiri dalam diam itu berat loh, berat banget. Walaupun kita sering ketemu, ya walaupun intensitas pertemuan tinggi, emang sih kita bisa bareng terus sama dia, tapi bikin kita makin tersiksa gak sih sama perasaan yang makin kita pendam sendiri? Emang kuat? Ya kalau udah ada di situasi kayak gini ya, mungkin akhirnya jadi kayak sahabat rasa pacar dong ya. Gitu kali ya. Cuman bedanya gak ngungkapin doang. Menurut gue sih, sahabat sama pacar bedanya tipis sih. Kenapa gue bilang tipis? Sama sahabat lawan jenis ya, bedanya paling kalau pacar tuh ada hal-hal khusus tuh yang kita dapatkan, seperti perhatian lebih, bahasa kasih kayak physical touch, atau suka ngasih gift gitu, surprise, ataupun romansa-romansa yang kadang muncul kayak gombalan-gombalan di WA ataupun di telepon gitu kan. Kalau selebihnya ya sama, waktu bareng, jalan bareng, ngobrol bareng, ngobrol gak ada batas, curhat yang katanya gak masalah padahal punya pacar. Atau pernah gak sih kalian ngerasain di saat si sahabat ini punya pacar, sebagai sahabatnya tentu kita gak masalah dong ya, kita support kan, kita ikutan seneng kalau dia punya pasangan. Tapi gak jarang juga kalau memang ada kondisi di mana mereka ribut, ada masalah, kita jadi ikut-ikutan gak suka sama pasangannya. Sering kan? Atau mungkin aja nih penyebab masalahnya ya kita sendiri, yang tanpa gak sadar suka ngabisin waktu sama pacar orang. Nah loh, karena alasannya sahabat tadi, ya bebas dong gue sahabat dia gitu. Tapi emang apa pada gak mikirin gitu, gimana perasaan pacarnya ngelihat dia punya sahabat lawan jenis? Emang gak cemburu? Pastilah. Si pacar pasti bakal mikir, hebat banget ya dia, cuma teman, cuman sahabat katanya, tapi powernya sebesar itu, pengaruhnya terhadap pacarnya kok bisa sehebat itu. Yang mesti kita tahu adalah, ketika kita mutusin buat punya sahabat lawan jenis, berarti kita udah siap buat ngasih tahu ke pacar atau pasangan kita tentang siapa dia. Kita harus siap dengan adanya klarifikasi bahwa di antara kita dengan si sahabat ini memang gak ada apa-apa, memang gak ada something special selain sahabat. Tapi apakah orang bakal percaya dan terima semudah itu? Gue rasa enggak deh. Gimana cara kita nanti ngejelasin ke pasangan mereka kalau kalian itu murni cuman sahabatan? Jadi makin PR kan, jadi makin rumit kan. Nah, untuk pilihan kedua adalah, gue saranin lu mesti jalan terus. Kenapa? Ini kalau kondisi dia gak punya pacar ya. Pasti ada sisi lain kan dalam hati kalian yang bilang, kenapa gak nyoba aja? Tuh mulai ada tuh pikiran kayak gitu. Kenapa harus dipendam perasaan ini? Kenapa gak nyoba aja buat nyatain perasaan dan dijadiin pasangan? Tapi benar juga sih. Bukankah udah akrab? Bukankah udah saling curhat dan saling ngerti karakter masing-masing? Bukankah udah tahu jeleknya? Bukankah udah gak jaim lagi? Nah, berarti kalau ngejalanin gak akan susah dong. Gampang dong harusnya dong ya. Tapi kadang kita gak berani. Kita takut gitu. Ya kita harus akui aja, kita gak berani buat ngelewatin batas itu. Batas yang kita sebut sebagai sahabat tadi. Tapi kenapa gak nyoba? Emang salah kalau jatuh cinta sama sahabat sendiri? Mungkin aja dia nganggapnya sama.
Mungkin aja dia punya perasaan yang sama, tapi sama-sama gak berani buat ngungkapin. Jadi pas banget kan keduanya di posisi yang sama, cuman saling gak berani ngelangkahin garis aja, tanpa tahu perasaan masing-masing. Ya karena gak pernah diungkapin. Misteri banget ya emang kalau soal perasaan ya. Tapi kalau untuk kasus yang memang kita gak bisa ngelawan perasaan itu, mungkin kitanya aja yang gak berani ngelakuin. Kalau kita gak berani ngelewatin batas, gak mau ngerasa lebih dari sahabat, padahal dalam hati mau lebih dari itu, ayo ngaku aja. Kita tuh cuman takut kehilangan dia aja. Takut rasanya gak akan sama. Takut kalau nanti putus, hubungan bakal rusak. Takut dia ngejauh, dan semuanya gak akan sama lagi kayak sekarang. Pasti kita kepikiran kayak begitu. Saran gua, lo tetap jalan terus. Lo harus ikutin apa kata hati lo. Gak usah deh mikirin belakangnya kayak gimana. Lo langkahin aja batas sahabat yang lo klaim sendiri ini, yang lo klaim berdua, dan buat lo menjadi seseorang yang tepat buat dia. Jalanin aja sama dia. Kalau memang berakhir jelek nantinya, gimana? Ya paling enggak menurut gue, kalau memang udah jalanin, setidaknya kita udah hilangkan rasa penasaran kan, gimana rasanya memiliki dia, gimana rasanya menjalani cinta dengan dia. Tapi ya semuanya ada resikonya. Kalaupun toh akhirnya gagal dan semuanya gak berakhir manis, gak happy ending buat berdua, at least kita udah memberanikan diri kan buat nyatain perasaan dia. Dan kita udah keluar dari zona nyaman yang dibuat berdua. Itu menurut gue udah satu prestasi. Lu udah hebat. Dan cuman perkara sepele ya, malu buat ngakuin kalau saling suka. Ya memang sih, tapi abis ini bakal ada perasaan canggung gitu kan. Awkward moment kalau ketemu sama dia, rasa sungkan kalau mulai hubungin duluan lewat WA atau telepon. Terus bakal ngerasain, kok akhirnya malah gini ya. Padahal gue kan pengennya tetap deket sama dia. Kok semuanya gak kayak dulu lagi. Kenapa semua jadi gini. Dan otomatis status pun berubah. Dari sahabat jadi mantan. Waduh, apalagi putusnya gak baik-baik. Udah deh fix. Kamu adalah cerita dari masa lalu aku. Jadi makin buruk deh. Jadi kesimpulannya, apakah bisa punya sahabat tapi lawan jenis? Gua bakal jawab bisa. Dengan catatan, jika ada percikan-percikan yang bikin kalian pengen punya perasaan lebih, dan kalian gak mau hubungan baik jadi rusak karena perasaan itu, pilihan pertamanya adalah kalian ngejauh dulu. Gak usah ketemu dulu, atau bahkan gak usah kontek-kontekan. Biar apa? Biar perasaan itu gak semakin dipupuk, gak semakin tumbuh subur. Katanya pengen tetap sahabatan kan. Tapi kalau memang yakin sama perasaan dan mau nerusin, ya ambil pilihan kedua. Langsung bilang aja, aku mau nikahin kamu. Selesai. Oke deh, terima kasih buat yang udah dengerin gue. Jangan lupa subscribe ya, biar gue semangat buat bikin podcast yang berikutnya. Akhir kata, gue Ivan, pamit undur diri. Selamat istirahat, selamat malam.